Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Asrul Aswinanta, Indri Andini, dan Tiara Fadilah akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai database, online content, dan media promotion. Adapun pemateri pertama yaitu saya sendiri Tiara Fadilah, pemateri kedua Indri Andini, dan pemateri ketiga Asrul Aswinanta. Baiklah, langsung saja. Materi yang pertama yaitu mengenai database. Database atau basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Dalam pengertian lain, database diartikan sebagai kumpulan dari item data yang saling berhubungan satu dengan lainnya yang diorganisasikan berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu. Selanjutnya yaitu perkembangan database. Pada awal tahun 1960, Charles Babbage di perusahaan General Electric mendesain generasi pertama DBMS yang disebut penyimpanan data terintegrasi. Kemudian, Babbage menerima CM Turing Award atau penghargaan semacam model pada ilmu komputer. Dan pada akhir 1960-an, IBM mengembangkan sistem manajemen informasi. Selanjutnya, pada tahun 1970, Edgar Codd di Laboratorium Penelitian di San Jose mengusulkan suatu representasi data baru yang disebut model data relasional. Pada tahun 1980, model relasional menjadi paradigma DBMS paling dominan dan di akhir tahun 1980. Dan SQL 92 diadopsi oleh American National Standard Institute atau ANSI dan International Standards Organization atau ISO pada akhir tahun 1980 dan permulaan tahun 1990. Banyak bidang sistem basis data dikembangkan. Selanjutnya yaitu tujuan database. Yang pertama, mengatur data atau mengorganisasikan data agar diperoleh kemudahan, ketepatan dalam pengambilan kembali. Yang kedua, tidak ada duplikasi data sehingga konsisten data mudah dijaga. Ketiga, data terintegrasi. Keempat, data tidak tergantung pada program aplikasi sehingga pemeliharaan program aplikasi mudah dilakukan. Kelima, data dapat dipakai secara bersama oleh beberapa pemakai. Keenam, dapat diterapkan standarisasi. Ketujuh, informasi selalu mutakhir atau up to date. Kedelapan, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan konten informasi dari pengguna dan aplikasi-aplikasi tertentu. Yang kesembilan, menyediakan struktur informasi yang alami dan mudah dipahami. Dan yang terakhir, yang ke-10 yaitu mendukung kebutuhan-kebutuhan pemrosesan dan objektivitas kinerja atau waktu respon, waktu pemrosesan, dan ruang penyimpanan. Selanjutnya yaitu manfaat dari database atau basis data. Nah, manfaat yang pertama yaitu kecepatan dan kemudahan. Yang kedua, kebersamaan pemakaian. Yang ketiga, pemusatan kontrol data. Yang keempat, efisiensi ruang penyimpanan. Yang kelima, keakuratan. Yang keenam, ketersediaan. Yang ketujuh, kelengkapan. Yang kedelapan, keamanan. Yang kesembilan yaitu kemudahan dalam pembuatan program aplikasi baru. Dan yang terakhir atau yang ke-10 yaitu user view. Selain memiliki manfaat, ternyata database memiliki resiko. Adapun resiko dari pemakaian database atau basis data yaitu yang pertama, perlunya personel khusus. Yang kedua, perlunya perangkat lunak bahkan perangkat keras khusus. Yang ketiga, perlunya eksplisit. Yang keempat, konflik pada data yang dipakai bersamaan. Yang kelima, perlu konsensus antara organisasi yang memakai basis data. Berikutnya yaitu ada sistem basis data.
Nah, sistem basis data ini dapat diartikan sebagai sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan dan kumpulan program yang memungkinkan beberapa pemakai atau program yang memungkinkan beberapa pemakai maupun program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel-tabel data tersebut. Adapun komponen dari basis data terbagi atas 5 bagian. Yang pertama yaitu perangkat keras atau yang biasa disebut dengan hardware. Yang kedua, ada sistem operasi atau operating system. Yang ketiga, ada manajemen sistem atau DBMS. Yang keempat, pemakai atau user. Yang kelima yaitu aplikasi atau perangkat lain. Baik, selanjutnya yaitu ada online content. Online content atau konten digital ini adalah informasi yang tersedia secara online untuk diunduh atau didistribusikan di media elektronik. Banyak orang di industri konten berpendapat bahwa konten digital atau konten online adalah segala sesuatu yang dapat dipublikasikan. Konten digital ini juga mengacu pada semua jenis media yang digunakan organisasi untuk terlibat dengan pengunjung, pelanggan, atau pengguna situs web maupun aplikasi mereka yang didistribusikan oleh sistem pengiriman online. Nah, adapun tujuan utama dari media dan konten digital adalah untuk menghasilkan prospek baru dan sumber informasi tambahan tentang pelanggan potensial dengan maksud mengubahnya di masa depan. Karena apa? Karena setiap bagian dari konten digital memiliki audiens yang dituju yang mengharapkan metode penyampaian tertentu dari produsen. Pemasaran konten telah menjadi salah satu alat utama dalam semua materi promosi, tetapi juga melayani kebutuhan lain yang ingin dipuaskan pelanggan. Selanjutnya, konten digital juga merupakan metode yang hemat dan efektif serta efisien bagi mereka untuk terlibat dengan pelanggan dan pengguna mereka. Saat ini, konten digital mencakup semua aspek pengalaman online seseorang ataupun organisasi, dan kita dapat mengoptimalkan pengiriman menggunakan Content Management System atau CMS. Media promosi diartikan sebagai suatu sarana atau alat yang digunakan dalam mendukung kegiatan promosi dan pengenalan produk maupun jasa ke masyarakat luas. Atau dapat juga diartikan sebagai cara yang dilakukan oleh pebisnis dalam menyampaikan, menyebarkan, dan menawarkan produk atau jasa yang dijual agar calon konsumen tertarik untuk membeli. Selanjutnya, tujuan dari media promosi. Yang pertama, untuk memberikan informasi yang tepat mengenai produk atau jasa yang dijual kepada pasar potensial. Yang kedua, meningkatkan penjualan sehingga laba perusahaan meningkat. Yang ketiga, mendapatkan konsumen baru dan membuatnya menjadi loyal terhadap produk atau jasa yang dijual. Yang keempat, membangun citra yang baik mengenai produk dan nama perusahaan di mata konsumen. Yang kelima, mengunggulkan produk sendiri sehingga bisa tetap bersaing di pasar dengan produk lain. Yang keenam, untuk menjaga kestabilan penjualan. Selanjutnya, fungsi dari media promosi. Dalam pengenalan ada penawaran, dalam penjagaan konsumen ada perbaikan. Contohnya internet, siaran televisi, siaran radio, poster, papan reklame atau spanduk. Nah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.